Halo guys, selamat datang kembali di channel Broview. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan sehat selalu dan diberi kelancaran dalam segala aktivitasnya. Masih bersama saya Stephen yang akan menjelaskan alur cerita filmnya. Kali ini saya akan menjelaskan alur cerita film yang berjudul Brick Mansion. Film ini menceritakan tentang seorang polisi bernama Damien Collier. Dia ditugaskan melakukan penyamaran oleh kepolisian Detroit untuk menyelidiki kawasan yang dikenal dengan sebutan Brick Mansion. Tanpa terlalu banyak baceprot, langsung saja sebelum masuk ke ceritanya seperti biasa siapkan apa? Ya tentunya Kopai dan Udbray untuk menemani kalian dalam menonton alur cerita film ini. Dan sekarang kita masuk intro. Di awal film, diceritakan Brick Mansion adalah sebuah lokasi kumuh yang dihuni berbagai komplotan mafia dan penjahat kelas kakap, yang dikelilingi dengan sebuah benteng setinggi 44 kaki. Wali kota Detroit dan sejumlah investor akan meratakan tempat itu demi kepentingan bisnis di zaman modern saat ini. Scene berpindah ke tokoh utama dalam film ini, dia bernama Lino, yang diperankan oleh David Bell. Dia tinggal di sebuah apartemen di area Brick Mansion. Dia terlihat sedang membuang 20 kilo kokain yang dia curi dari kelompok penjahat. Lalu, pria gendut bernama K2 datang untuk mencari Lino dan kokain miliknya. Dia rupanya memiliki kemampuan parkur melompat dari satu tempat ke tempat lain meskipun medannya sangat berbahaya. Mereka yang melakukan aksi ekstrim ini disebut Late Racer, yang artinya pelacak. Scene berpindah ke seorang agen polisi bernama Damien Collier yang diperankan oleh mendiang Paul Walker. Dia sedang memandang foto deretan penjahat kelas kakap yang menjadi target penangkapannya. Damien menyamar menjadi salah satu anak buah George, seorang mafia besar yang menjalankan bisnis menjadi bandar narkoboy. Mereka akan mengirimkan 20 kilo paket narkoboy untuk K2. Dan dia mengajak seluruh anak buahnya itu pergi ke pabriknya yang berada di Brick Mansion. Bosnya si K2 yang bernama Treman Alexander berusaha untuk santuy memasak padahal dia merasa geram. Heroin miliknya hancur karena perbuatan Lino. Look, big dog, me and Razor, you know. Won't you make it 6? Why should I make it 6? Karena tidak ada satupun dari mereka yang memberinya ide, Alex menembak salah seorang anak buahnya. K2 akhirnya mempunyai rencana untuk menangkap pacar Lino agar dia datang menyusulnya. Damien diajak oleh George menuju lokasi tersembunyi miliknya. Sementara itu, polisi lain sudah mengintai mereka di luar gedung ini. Dengan jam tangannya itu, Damien mengirim sinyal kepada tim bahwa mereka sedang berada di pabrik narkoboy. Tak tanggung-tanggung, George mempekerjakan tangan wanita dengan setelan seksoy untuk meracik narkobonya. Tak lama kemudian, dia melihat dari layar monitor sebuah mobil yang dicurigai sebagai polisi yang sedang mengintai mereka. George menduga ada seorang penyusup. Dia sempat menodong Damien, namun akhirnya dia menembak anak buahnya. Mereka semua diminta keluar dari tempat ini. Dan Damien segera mengirim kode merah. Itu artinya pasukan harus segera masuk. Damien kemudian menodong George dan menyuruh anak buahnya meletakkan senjata mereka. Damien langsung pergi untuk mengejar George.
Dia berhasil masuk ke dalam mobil dan melempar supirnya. Damien dan George terlibat baku hantam hingga dia terlempar dari mobilnya. George berhasil ditangkap dan dijebloskan ke dalam penjara. Sir. Target selanjutnya Damien adalah menangkap Alex. How long do you need? 1 hour tops. Sementara itu, Keiichu dan anak buahnya menangkap Lola, pacar Lino yang sedang bekerja menjadi pelayan di sebuah rumah makan. Damien kemudian menemui kakeknya yang sedang santuy dengan Woodbury dan korannya. Dia melihat berita tentang aksi cucunya ini bergelantungan di atas mobil untuk menangkap bos mafia. Ayahnya dulu adalah seorang polisi juga yang tewas dalam sebuah tugas. Kakeknya ini tidak mau cucunya itu membahayakan dirinya demi mengejar penjahat. Lola dibawa ke markas mereka, kemudian dipertemukan dengan Alex. Dia menyuruh Lola untuk mendatangkan Lino ke sini, jika tidak dirinya akan dibunuh. Everybody, just cool down. Should I take the shot? Melewati puluhan anak buahnya, Lino dan Lola hendak keluar dari distrik ini. This nigga put a shot in your back, huh? Did you get hit? My boys. Mereka kemudian memaksa Alex untuk masuk ke mobil Mustang kesayangannya. Rupanya Lola bukan pelayan biasa. Kemampuannya sebagai driver patut diacungi jempol. Dia memacu mobilnya dengan baik untuk menghindari kejaran anak buah Alex. Mereka akhirnya sampai di pintu gerbang Brick Mansion. Lino meminta bantuan petugas di sana agar mereka menangkap Alex yang merupakan bos mafia. Tadi duga mereka malah membebaskannya dan menjebloskan Lino ke dalam sel. Bahkan Lola dibawa pergi lagi oleh mereka. Rupanya Alex telah menyuap petugas ini dengan satu unit rumah. C'est la vie. Kekesalan Lino memuncak. Damien dipanggil oleh wali kota. Dia menjelaskan mobil milik pemerintah yang berisi bom neutron dibajak oleh komplotan penjahat yang dipimpin oleh Alex. Koper tersebut telah disetel anti pencurian. Jika seseorang membukanya dengan cara dan kode yang salah, maka bomnya akan terpicu dan aktif selama 12 jam. Terungkap, Alex adalah mantan tentara yang menjadi penjual senjata ilegal. Kini dia dan anak buahnya menguasai Brick Mansion. Untuk menangkapnya di sana, Damien harus bekerja sama dengan seorang narapidana bernama Lino yang mengenal baik wilayah tersebut. Dan Lino dipenjara karena membunuh polisi. Saat dia dimasukkan ke dalam mobil tahanan, di saat yang sama, Damien menyamar menjadi seorang napi juga. Saat dalam perjalanan, Damien kemudian membuka borgolnya. Mereka kemudian menuju lokasi aman di bawah flyover. Setelah Damien melepaskan borgol di tangan Lino, dia hendak pergi membawa van-nya. Namun Lino mencegahnya karena dia pun membutuhkan van tersebut. Mereka akhirnya terlibat baku hantam hingga Damien menawarinya untuk pergi bersama. Dia beralasan akan menuju Brick Mansion untuk memburu Alex yang sudah membunuh temannya. Lino pun mengatakan dia akan kembali ke sana juga untuk membebaskan pacarnya yang disandera oleh Alex. Tak lama kemudian, mobil polisi berdatangan untuk menangkap mereka kembali. Untuk masuk ke distrik itu, mereka harus melewati pos pemeriksaan. Dan ini yang dia lakukan.
Dan akibatnya sistem kemudi dan rem mobilnya rusak. Lino langsung memborgol tangan Damien karena mencium bau polisi darinya. Dia langsung pergi sedangkan Damien ditodong si pemilik mobil yang ditabraknya. Dia menghajar pria itu. Alex dan anak buahnya yang sedang menyandera Lola sudah mendapatkan informasi tentang kaburnya Lino. Mereka menduga dia akan kembali ke sini untuk membebaskannya. Saat Lino melihat Lola menggunakan sebuah teropong, Damien kembali menghajar dan balik memborgol tangannya. Damien mengakui dia adalah seorang polisi, dan dia berhasil menemukannya karena pelacak yang dimasukkan ke saku celananya. Lino juga mengakui dia telah membunuh seorang polisi korup yang sudah disuap oleh Alex. Damien berencana untuk menangkap Alex karena telah membajak sebuah bom yang sangat membahayakan warga Brick Mansion. What's your plan? You got a phone? Yeah. Tremaine, it's Lino. Coming over. Ooh la la, Lola. Lola berhasil membuka borgolnya hingga terlibat baku hantam dengan Raiza. Dua wanita seksoi ini saling menyerang satu sama lain. Hingga akhirnya Raiza memenangkan permainannya. Take us to Tremaine. Lino dan Damien dibawa menemui Alex. Jesse, move it! Upstairs now! Showtime! Lino! Tadi duga, Lino mengatakan dia adalah seorang polisi yang hendak mematikan bomnya. Alex meminta sejumlah uang untuk bom tersebut. Dan jika tidak, bom itu akan meledak di lokasi yang menjadi target sesuai keinginannya. Saat Damien melihatnya, ternyata bom itu dihubungkan ke sebuah roket yang mengarah ke pusat kota Detroit. Dan waktunya hanya tersisa 48 menit lagi. Saat giliran Lino melihatnya, dia terkejut leher Lola diikat menggunakan rantai yang dihubungkan ke roketnya. Alex meminta tebusan $30 juta jika Damien menginginkan bom tersebut. Dia kemudian menghubungi wali kota dan mengatakan tebusan yang diinginkan oleh Alex. Ternyata wali kota menolaknya karena kota ini hampir bangkrut. Damien harus mencari cara lain untuk menghentikannya. Kepada Alex, dia justru mengatakan bahwa wali kota menyetujui permintaannya dan mereka akan mentransfer uangnya. Karena bank belum buka, tersisa waktu 25 menit sebelum mereka menyadari transferan itu tidak pernah terjadi. Move. Face the rack. They die. You die. Saat Damien dan Lino disandera di sebuah ruangan, Damien menceritakan ayahnya telah tewas dalam sebuah serangan ke lokasi ini. Dia dibunuh oleh anak buah Alex. Lino berpura-pura sakit agar si botak membawanya. Saat itulah mereka berdua langsung melakukan perlawanan kemudian kabur. 3. You know where we're going? Damien. What the Mereka mencuri kembali mobil Mustang milik Alex untuk menarik perhatian anak buah Alex yang mengejar mereka. Faster! Faster! Oh, you wanna drive? Yeah, go ahead, drive. Whoa. Shut up! Aksi mereka terhenti karena seorang sniper menembak dari atas. Mereka terus dikejar dan ditembaki tiada henti.
Sebuah rencana epik dilakukan mereka dengan menjebak dua mobil yang sedang mengejar mereka. Kita lihat, guys. Dan sniper itu akhirnya dapat dilumpuhkan. Setelah 25 menit berlalu, Alex langsung mengecek rekeningnya dan menyadari bahwa tidak ada transferan untuknya yang masuk. Yang ada malah justru saldo uangnya terus berkurang. Saat Alex hendak meluncurkan roketnya, Damien lebih dulu menembak pengendalinya. Damn it. Let's go. Seluruh anak buah Alex dikerahkan untuk menghabisi Lino dan Damien. Lino melakukan sebuah lompatan yang cukup jauh untuk masuk ke bangunan yang berada di seberangnya. Mereka berdua kini harus menghadapi si raksasa Tyler. Sebuah kabel dililitkan ke sekujur tubuhnya hingga dia tidak bisa bergerak. He's really pissed off! Alex memperbaiki kendalinya dan hampir saja menekan tombolnya agar bom itu meluncur ke pusat kota. Namun Alex menggagalkan rencananya karena jiwanya hanyalah seorang pebisnis, bukan pembunuh jutaan orang. Dia menyuruh Raiza untuk melepaskan Lola dan mereka harus segera pergi dari sini. Namun Raiza tidak mau melakukannya dan menganggap Alex sebagai pria lembek. Saat Damien dan Lino datang, terungkap fakta sebenarnya. Alex menyaksikan sendiri di kamera pengawas bahwa ayahnya Damien tewas ditembak oleh bawahannya, kemudian mengirim mayatnya di depan pintu rumah Alex. Dia telah dijebak seperti yang sekarang terjadi kepadanya. Lino melihat kode peluncuran itu merupakan kode wilayah Brick Mansion. Artinya dia menduga jika kode tersebut dimasukkan bom itu bukannya mati, namun justru akan meledak. Namun Damien tetap tidak mempercayai hal itu. Jika benar van itu dibajak, mengapa tidak ada bekas panah besi di mobilnya? Damien akhirnya membiarkan bom itu hingga batas waktu berakhir. Ternyata tidak ada ledakan sama sekali. Kini dia percaya wali kota dan komplotannya telah menjebaknya. Welcome to our world. Let's give it back. Setelah melumpuhkan para penjaganya, Alex menunjukkan bomnya. Damien kemudian menantang wali kota untuk memasukkan kode yang dia berikan. Seketika dia dibuat ketakutan dan mengakui telah mengirim bom itu yang dimaksudkan untuk meratakan Brick Mansion. Tujuannya tiada lain tiada bukan demi kepentingan karir dan nominalnya. Ternyata pengakuan wali kota telah direkam dan disiarkan di Breaking News Metro dan TV One. Dia akhirnya ditangkap atas kekejian yang dilakukannya. Dan Brick Mansion kini telah dibuka, bentengnya dihancurkan, penduduknya tidak merasa dikucilkan lagi. Dan film pun berakhir.
Oke guys, bagaimana menurut kalian alur cerita film dari Brick Mansions ini? Menurut saya, Brick Mansion adalah film aksi seru yang dipenuhi banyak aksi, parkur, baku hantam, kejar-kejaran, tembak-menembak, dan lain-lain. Semua yang dibutuhkan dalam penghibur aksi ada di sini. Dan tentu saja, Popeye juga ada di sini. Mantap. Oke guys, cukup sekian alur cerita film ini. Salam penutup seperti biasa dari kami. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati kalian. Mohon dimaafkan ya. Salam perfilman duniawi. Keep enjoy.